Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerdas Kimia. Kali ini kita akan belajar mengenai materi kimia di SMA, khususnya di kelas 10. Nah, materi yang paling awal pada mata pelajaran kimia di kelas 10 adalah mengenal kimia. Jadi, di video kali ini kita akan mempelajari apa sih itu kimia. Oke, kimia. Apa sih yang terlintas di pikiran atau di benak kalian ketika kalian mendengar istilah kimia? Ya, jadi banyak di antara kita yang masih menganggap bahwa istilah kimia itu sebagai sesuatu yang negatif ya. Ada yang berpikiran kalau kimia itu identik dengan bom. Nah, ada juga yang berpikiran kalau kimia itu identik dengan racun ya. Wah, racun kimia berbahaya gitu ya. Ada juga yang berpikiran bahwa kimia itu sangat dekat atau sangat identik dengan yang namanya obat-obatan. Nah, kalau di tataran siswa, di tataran anak sekolahan itu kimia biasanya dianggap sebagai sesuatu pelajaran yang susah, yang sulit ya. Mengapa kita bisa berpikir seperti itu? Karena kita belum mengenal apa itu kimia. Nah, kalau teman-teman berpikir lebih dalam, sebenarnya kimia itu dekat sekali loh dengan kehidupan kita. Mau tahu? Iya, coba perhatikan ini gambar air. Jadi air itu adalah zat kimia. Rumus kimianya adalah H2O ya. Jadi air ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Air ini juga kimia ya. H2O ini terbentuk dari atom hidrogen dan atom oksigen yang berikatan secara kovalen membentuk H2O. Nah, nanti kalian akan belajar itu semua ya. Kemudian ada gambar nasi. Nah, nasi itu adalah salah satu jenis dari karbohidrat. Nah, karbohidrat itu juga termasuk senyawa kimia, teman-teman. Lanjut ada garam. Nah, garam ini adalah senyawa kimia. Jadi garam yang teman-teman temukan di dapur ya, biasa untuk masak itu adalah senyawa kimia. Kalau di kimia simbolnya adalah NaCl ya. Lanjut ini ada minuman bersoda. Nah, minuman bersoda atau minuman berkarbonasi ini juga tergolong dekat dengan kimia gitu ya. Kemudian ada lagi vitamin C. Vitamin C itu nama kimianya adalah asam askorbat ya. Dia adalah senyawa kimia ya. Lanjut, kemudian ada obat, tentu saja ini berhubungan dengan kimia, sangat dekat. Ada sabun ya, sabun itu juga bahan kimia loh ya. Jadi sabun itu terbuat dari jenis basa ya. Contohnya adalah NaOH atau natrium hidroksida. Kemudian ada ini gambar seseorang baru mengisikan bensin ke mobil ya. Nah, kalian semua juga pasti sudah tahu ya bahwa bensin itu mengandung ya bahan kimia atau zat kimia ya, yang termasuk dalam hidrokarbon. Nanti kalian akan pelajari itu semua. Kemudian ada cincin. Wah, cincin kok bisa gitu? Apa hubungannya dengan kimia? Nah, jadi cincin itu, kalau cincin emas itu simbol kimianya. Jadi emas itu simbol kimianya adalah Au, teman-teman. Nah, kemudian mengapa emas itu harganya mahal? Nah, karena emas itu termasuk logam yang sangat susah sekali teroksidasi atau sangat susah sekali berkarat, sehingga harganya mahal. Nah, kenapa emas ini susah berkarat? Nah, ini bisa kita pelajari dengan kimia. Nah, selanjutnya ada ini pasti yang para wanita ini suka nih. Jadi ada gambar kosmetik ya di situ ya. Ada lipstick, ada eyeshadow, ada bedak dan lain-lain. Semua kosmetik itu diproses menggunakan bahan-bahan kimia tentunya ya. Jadi bilang bahwa ini kosmetiknya aman, tidak mengandung bahan kimia. Nah, itu
perlu dipertanyakan gitu ya, bahwa semua kandungannya itu ya bahan kimia gitu ya, akan menjadi benar kalau tidak mengandung bahan kimia berbahaya gitu ya. Jadi perlu kalian ketahui bahwa tidak semua yang ada kata kimianya itu berbahaya gitu ya. Oke, kemudian ada gambar salah satu jenis pembersih lantai ya, pembersih lantai kamar mandi. Itu bisa menghilangkan kerak ya. Itu kan kandungannya juga bahan kimia. Kemudian ada gambar pipa. Pipa itu terbuat dari PVC yang itu merupakan salah satu polimer dari kimia ya, polimer kimia. Nanti kalian akan pelajari apa itu polimer gitu ya, kemudian kenapa dia bisa menghasilkan bahan-bahan seperti PVC, teflon dan lain-lain. Kemudian ini ada gambar sepeda motor. Tentu saja di dalam sepeda motor itu banyak sekali berhubungan dengan kimia. Ada aki yang berfungsi untuk menyalakan starter, menyalakan lampu, menyalakan mesin. Itu aki itu isinya adalah zat kimia ya. Jadi kenapa aki itu bisa menyalakan mesin tanpa menggunakan listrik ya, itu sebenarnya adalah di situ ada proses yang namanya larutan kimia dirubah menjadi listrik. Nanti kalian akan pelajari itu di kelas selanjutnya ya. Kemudian di sepeda motor juga ada yang namanya bensin. Nah, bensin tadi sudah saya jelaskan bahwa dia juga mengandung bahan kimia dari hidrokarbon ya. Nanti kalian juga akan belajar itu. Jadi kimia itu sebenarnya dekat sekali dengan kehidupan kita. Nah, lalu ada yang namanya baterai. Nah, kalian tahu nggak selama ini kalau batu baterai itu bisa menyalakan beberapa alat elektronik ya, misalkan radio atau mungkin jam dinding. Itu kenapa dia bisa menyalakan? Nah, karena di dalam baterai itu ada suatu zat kimia yang ketika dihubungkan dengan listrik dia bisa merubah zat kimia itu menjadi energi listrik. Makanya dia bisa menyalakan alat-alat elektronik gitu ya. Dan itu semua nanti akan kalian pelajari di mata pelajaran kimia. Jadi sebenarnya kimia itu sangat menyenangkan, sangat dekat dengan kehidupan kita gitu ya. Oke, kemudian silahkan kalian perhatikan gambar ini. Jadi ada gambar anak kecil mau berangkat sekolah ya. Sebenarnya ini juga ada kimianya di sini ya. Di sekitar anak kecil ini ada udara kan. Nah, udara ini juga termasuk zat kimia ya. Jadi ada oksigennya, atau mungkin kalau sudah tercemar ada juga karbon dioksida, atau rumusnya adalah CO2. Jadi kemudian anak ini tadi sebelum berangkat sekolah itu dia makan dulu kan, tentunya makan apa ya, bisa makan nasi atau makan roti gitu ya. Nah, makanan yang dimakan anak itu, misalkan nasi, itu mengandung zat kimia yang disebut karbohidrat. Nah, di dalam tubuh karbohidrat itu akan mengalami reaksi kimia ya, yang hasilnya nanti adalah energi ya. Jadi di dalam tubuh anak kecil ini tadi terjadi reaksi kimia yang nantinya hasilnya adalah energi ya, bisa untuk makan, bisa untuk belajar dan lain-lain. Lihat di sebelah ibu anak kecil ini ada mobil ya. Mobil ini bahan bakarnya adalah bensin. Bensin ini juga mengandung senyawa kimia yaitu hidrokarbon ya. Oke, jadi kimia itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Kemudian anak kecil ini memakai baju ya. Baju ini juga termasuk kimia loh. Kok bisa ya? Jadi bahan dari baju itu adalah suatu polyester ya. Polyester itu termasuk senyawa kimia ya, makromolekul ya namanya kalau di kimia, itu yang bisa digunakan untuk menghasilkan kain ya. Oke,
Jadi kimia itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Oke, selanjutnya mari kita bahas apa itu kimia. Ya. Nah, kalau kita nanti mau belajar kimia, biar kita senang kimia, maka kita harus kenal dulu. Karena kan tak kenal maka tak sayang. Ya, jadi kita akan belajar kimia. Apa itu kimia ya? Jadi kimia itu adalah ilmu ya, ilmu yang mempelajari apa kata kuncinya? Ada dua, ilmu yang mempelajari materi dan perubahannya. Ya, jadi kata kuncinya dua. Kimia itu ilmu yang mempelajari materi dan perubahannya. Nah, materi itu apa sih? Ya, jadi materi itu adalah sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa ya, jadi punya massa. Nah, lalu apa saja dari materi yang akan dibahas nanti? Nah, materi itu nanti yang dibahas di kimia adalah meliputi ada struktur. Struktur itu bisa kita analogikan dengan bentuk ya. Bentuknya seperti apa, kemudian komposisi dari materinya itu berapa, kemudian sifat. Nah, sifatnya seperti apa? Ibu beri contoh kalau ada senyawa kimia yang larut dalam air, ada yang tidak larut ya. Itu nanti dipelajari di kimia. Misalkan gula itu larut dalam air. Kalau pasir ya tidak larut ya. Nah, itu kalian akan pelajari di kimia. Nah, kemudian materi itu terdiri dari zat murni dan campuran. Nah, zat murni sendiri itu saya tulis di sini. Zat murni itu terdiri dari dua, ada unsur dan senyawa. Nah, unsur, apa sih unsur itu? Jadi unsur itu adalah zat tunggal. Ya, tunggal itu berarti sendiri, tidak bisa dipisahkan dengan cara kimia. Zat tunggal, contohnya apa? Contohnya ada besi. Besi itu rumus kimianya adalah Fe. Nah, kemudian ada lagi contohnya emas. Nah, emas itu rumus kimianya adalah Au. Jadi emas itu disebut unsur karena dia merupakan zat tunggal ya. Kemudian ada lagi perak ya. Perak itu rumus kimianya adalah Ag. Jadi unsur itu adalah zat tunggal yang secara kimia tidak bisa dipisahkan menjadi zat lain. Kemudian senyawa. Ya, kalau senyawa ini adalah gabungan dari dua unsur atau lebih. Contohnya apa? Contoh senyawa ada H2O. H2O ini nama lainnya adalah air. Jadi gabungan dua unsur, ada hidrogen dan oksigen bergabung menjadi satu. Inilah yang disebut dengan senyawa. Kemudian contoh senyawa lagi ada CO2. Ini namanya adalah karbon dioksida. Ada gabungan dari unsur karbon C dan unsur oksigen O. Gitu ya. Nah, jadi itu tadi zat murni. Kemudian ada yang namanya campuran. Campuran ini nanti jenisnya ada tiga, ada larutan, ada suspensi dan koloid. Nanti kalian pelajari di kelas 11 ya, insya Allah. Kemudian wujud materi ya. Materi kalau dibedakan dari segi wujudnya itu ada yang namanya padat, kemudian ada zat cair dan gas. Jadi materi itu bisa diistilahkan dengan zat ya. Jadi ada zat padat. Kalau padat kalian tahu semua ya. Contohnya apa? Contohnya kayu itu padat. Kemudian logam itu padat ya. Kemudian kalau cair itu contohnya ya air,
larutan ya. Kemudian gas itu contohnya ya gas oksigen, gas hidrogen, dan lain sebagainya ya. Jadi itu mengenai materi yang nanti akan kalian pelajari semuanya di mata pelajaran kimia. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang perubahannya ya, perubahannya apa saja? Jadi perubahan yang dipelajari di mata pelajaran kimia itu nanti meliputi energi dan juga waktunya. Jadi energi yang terlibat dalam perubahan materi itu berapa? Misalkan ketika suatu besi ya, contohnya ada besi Fe ya, ada besi ketika dia teroksidasi, itu namanya proses kimia, teroksidasi menjadi berkarat ya, itu energinya berapa? Nah, itu dipelajari di kimia. Kemudian selain energi, nanti juga akan mempelajari tentang waktunya atau berapa lama ya. Jadi berapa lama sih besi yang tadi itu menjadi berkarat gitu, itu akan dipelajari di kimia ya. Oke, jadi kimia itu sangat dekat dengan kehidupan kita, dan yang dipelajari adalah materi dan perubahannya ya. Oke, semoga kalian paham dengan materi yang saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.